Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haris Nuswasa dalam acara berbincang-bincang mengenai darurat sampah di Indonesia. Seperti dijelaskan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia sudah benar-benar darurat sampah. Sekarang dan antara proyek dia antara yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34 pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar, di mana salah satu tempat di Bantar Gebang itu udah 55 juta ton sampahnya. Dan juga diusahakan bahwa penanganan sampah itu dilakukan di dalam negeri dengan teknologi sendiri. Itu akan lebih bermanfaat buat kita semua. Bersama saya juga ada narasumber yang sangat istimewa, yaitu Dr. Ali Herman Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rekan-rekan Insinyur kopisan. Mugi Raharjo, praktisi industri berat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arbis. Mungkin Pak Ali bisa memberikan paparan mengenai masalah sampah di Indonesia kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sekalian. Dari diskusi kita yang lalu ya mengenai sampah ini, mengenai pengolahan sampah ini, makin ke sini makin berkembang ya, makin mulai kita merasa dikejar-kejar dan mulai juga ada langkah-langkah dari Danantara ya. Kita tahu bahwa Danantara itu mendapat perintah dari Presiden Prabowo ya untuk menanggulangi masalah sampah ini ya, yang dengan tentunya harapannya ada benefitnya, ada untung lain dalam pengolahan sampah ini, yaitu pengolahan sampah menjadi energi ya. Itu hanya saja memang perlu kita lihat bersama, pahami bersama apa yang telah dilakukan, apa yang akan kita lakukan ya, utamanya oleh Danantara. Kita tahu semua sampah itu utamanya di daerah-daerah atau tempat-tempat yang sampahnya banyak, ada 34 kota yang disebut oleh Bapak Prabowo itu, Bapak Presiden Prabowo, untuk segera dilakukan langkah-langkah pengolahannya. Ada yang dibawa oleh Danantara ini, kita akui bahwa telah banyak kegiatan-kegiatan ya, lalu atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Danantara ini, yaitu untuk jajaki ya apa yang bisa dibawa, apa yang bisa dibuat di kita ini ya untuk memusnahkan sampah itu yang tuntas tentunya ya. Tiap hari sampah itu terproduksi oleh rakyat kita ya. Sehari rakyat itu rata-rata 1 kilo, 1,5 kilo. Di Jakarta ini saja misalnya ada 7.000 ton per hari. Itu harus dimusnahkan. Ya juga misalnya Bogor, Bandung, Bali yang disebut oleh Bapak Presiden ya kita, bahwa Bali itu bisa nggak sih menghabiskan sampah itu, mengelola sampah ya, mengendalikan sampah di sana ya, karena memang banyak masyarakat. Jadi kalau kita tidak lakukan langkah-langkah pengolahan sampah, pengendalian sampah ya seperti itu. Dan antara itu terakhir ini sudah mengidentifikasi ada 4 calon investor ya, calon bank yang akan berpartisipasi ya, dalam pengolahan sampah ini dan mengolahnya menjadi listrik. Ya, tapi memang kita jangan silau oleh para nama-nama internasional yang pakai ini, supaya jangan silau ya. Jadi jangan silau oleh nama-nama para investor atau para pengembang luar itu. Memang mereka tentunya berpengalaman ya. Patut kita hargai tentunya. Ya, tapi ya dengan mengundang mereka, apakah banyak perimbangan manfaatnya buat kita, ada nggak selain menghabiskan sampah itu? Untung ruginya apa? Misalnya dari Jepang. Kalau kita beli sandal dari Jepang dibandingkan sandal dari Tanah Abang, mana yang mahal? Tentunya dari Jepang. Nah, itu harus kita pegang. Jadi kalau dari Jepang ke sini atau dari Cina ke sini, jauh sekali dia ke sini, tentunya kita harus waspadai, mereka bawa mahal di sini, harganya mahal. Nah, oleh karena itu kita juga perlu memberikan bandingannya atau imbangannya, bahwa kita juga bisa membuat itu sampah yang diolah itu kemudian jadi listrik, nanti panasnya kita ekstrak, kita buat jadi steam, kemudian menjadi muatan turbin, jadi listrik ya. Itu listriknya dijual ke PLN ya, harusnya sesuai dengan daya beli kita, terjangkau atau tidak ya. Jangan dipaksakan 20 sen misalnya ya, atau katakanlah ya harus dihitung lagi 20 sen itu, seperti kata Menteri LH itu bahaya itu kalau 20 sen itu, tidak menyebut mahal tapi itu membahayakan PLN. Seperti kita ketahui PLN itu sudah mendapatkan
subsidi APBN yang sangat besar ya setiap tahun. Ya jangan ditambah lagi lah, mestinya setiap tahun subsidi itu makin lama makin kecil ya. Bukan makin lama ditambah lagi beban-beban makin tinggi. Nah ini salah satu yang kita akan memberikan jawaban ini. Sebenarnya teknologi untuk memusnahkan sampah katakanlah di sini, mengolah sampah jadi hilang semua sampahnya, musnah. Itu ya dibakar namanya sampah itu ya. Tapi dibakar dengan pengendalian. Jadi jangan hasil pembakarannya itu merusak, meracuni, bahkan harus bermanfaat untuk kita semua. Jadi dibuatlah dia menjadi dalam suatu rangkaian boiler yang nanti ujungnya menghasilkan listrik. Sebagaimana yang dituntut oleh Pak Prabowo. Alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai 34. Ini sudah saya kira pembiayaan sudah tinggal kontrak dibagi-bagi, tinggal dinilai teknologi yang terbaik yang mana. Karena ini sangat penting. Perguruan tinggi ya, atau kampus dan Danantara itu diminta ya memajukan teknologi pengolahan sampah. Itu artinya apa? Ya kita sendiri yang harus menemukan atau merangkai teknologi kita sendiri ya agar mampu kita mengolah sampah itu dengan cara kita dan tentunya akan lebih baik. Misalnya kita tahu lingkungan kita ya, bagaimana yang harus kita lakukan karena kita tahu lingkungan kita. Kemudian kita tahu juga daya beli masyarakat kita, kalau listriknya mahal ya harus kita buat murah misalnya. Itulah yang harus kita lakukan dengan apa yang kita maknai dengan permintaan Presiden Prabowo itu bahwa kita harus memajukan teknologi pengolahan sampah, artinya diri kita sendiri yang memajukan. Kita mampu ini, nanti kita tanyakan dengan Pak Bugi ini ya, yang sudah lama ya mengembangkan atau berkecimpung dalam teknologi boiler. Bagaimana sampah itu dengan baik dibakar dalam incinerator dengan teknologi ini ya. Kenapa incinerator? Karena kemampuannya besar, tinggi ya. Jadi satu hari itu bisa dalam satu incinerator, dalam satu pengolahan sampah ini ya bisa sampai 600, bisa sampai 1.200 ton per hari. Kan cukup banyak itu. Jadi Jakarta ini kita buat 5 unit saja ya sudah habis itu sampah Jakarta. Di Bandung misalnya 3 unit, di Bali 3 unit habis sampah. Nah Indonesia ini nanti ke depan itu banyak sekali perlu ya. Nanti setiap kabupaten 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus mengolah atau mengendalikan sampah itu. Kita bicara masalah teknologi ya yang mampu kita kembangkan sendiri, yang sudah siap semua, dan kemudian biaya untuk operation dan maintenance-nya, biaya untuk operasi pemeliharaan pengolahan sampah itu ya, yang berkelanjutan itu tentunya lebih terjangkau. Kenapa kita dibawa oleh Pak Ari Wisnu ini ya itu tujuannya kira-kira ya. Memang kita udah darurat sampah itu sebagai tantangan buat kita. Jadi di sini kita mencoba mengembangkan industri teknologi dalam negeri, kampus-kampus semuanya. Terus juga kita akan membuat sistem insenerator yang ramah lingkungan, karena kalau hanya dibakar itu kan mengeluarkan racun, tapi dengan sistem insenerator yang canggih itu akan bersih itunya dan tidak meracuni. Juga dari segi harga, kalau kita bikin dalam negeri pasti harganya lebih murah dibandingkan dari luar negeri. Nah iya, juga ada sampah itu apalagi tadi disinggung oleh Pak Prabowo Presiden kita bahwa kalau hujan bagaimana kalau itu sudah menggunung? Ya itu dua-duanya. Jadi kalau hujan itu sampah akan berserakan ke mana-mana. Kalau musim kering, sampah itu akan berterbangan kemana-mana. Itu bahaya. Jadi harus dimusnahkan betul. Betul, setuju dengan Pak Ai. Jadi memang kita harus segera akhirnya menanggulangi darurat sampah ini. Mungkin Pak Bugi bisa menjelaskan bagaimana kesiapan industri berat kita, masyarakat industri berat mengenai teknologi dan insinerator yang kita rencanakan. Terima kasih Pak Arwis. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada kesempatan ini saya minta izin memaparkan ya untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah khususnya menjadi listrik ya PSEL. Ya ini sejalan dengan keinginan pemerintah dan arahan Bapak Presiden yang disampaikan oleh Pak Ali tadi bahwa kita diharapkan mampu mempercepat pengembangan teknologi pengolahan sampah. Baik teknologi di tingkat RT RW lah boleh dikatakan begitu, sampai di tingkat yang sifatnya paling besar ya, sebelum di tempat pembuangan akhir. Dengan tentunya kita meminimalisir sampah-sampah yang ada di open dumping area di tempat pembuangan akhir ya. Jadi perlu kami update supaya masyarakat umum lebih tahu
kebetulan kami masyarakat Aliansi Industri Berat di sekitar Surabaya itu tengah mengembangkan inovasi teknologi PLTU berbasis sampah perkotaan. Ya, di mana dengan inovasi ini kapasitas terpasang yang rancangan kami ini sekitar 600 ton sampah per hari. per hari per unit ya, dan mampu menghasilkan output listrik hingga 20 megawatt, tergantung nanti kondisi kandungan kalori di bahan bakarnya gitu ya. Untuk sampah-sampah di Jakarta yang di atas 2000 kilokalori itu pasti dia akan lebih tinggi menghasilkan listrik dibandingkan misalnya di Malang misalnya begitu ya, yang sekitar 1500-1600 kilokalori. Itu pertama kali yang kami sampaikan. Dan tentunya dalam pengembangan ini komponen-komponen yang penting strategik itu setelah kami kembangkan sejak lama sebetulnya dalam kaitan dengan program-program pemerintah yang terdahulu di PLTU fase 1, fase 2 awal-awal 2000. Meskipun kita sempat vakum beberapa waktu, tapi kita masih continue merawat teknologi ini hingga saat ini. Jadi tentunya teknologi yang kita kembangkan in-house, yang kita punya kemampuan 100% dalam negeri itu teknologi boiler. Ya, kebetulan PT Dynamic Boiler di Surabaya itu mengembangkan teknologi pengolahan sampah hingga 600 ton per hari per unit. Ya, itu kalau kita konversikan dalam steam itu sekitar 60 ton steam per jam. Atau kalau kita konversikan ke megawatt sekitar 15 sampai 20 megawatt gross gitu. Megawatt gross powernya ya. Ya, dalam pengembangan teknologi rekayasa atau engineering yang dimana PT DBN di Surabaya telah mengembangkan kapasitas 600 ton sampah per hari per unit, itu kita menggunakan software yang state of the art, artinya yang terkini. Mulai dari SolidWorks kita gunakan, juga ada analisa-analisa engineering detail misalnya dengan menggunakan ANSYS. Bahkan kita juga menggunakan CAM untuk proses manufacturing ya. Dari basic design kita sudah kembangkan dengan asumsi nilai kalori sampahnya 1.500 kilokalori. Jadi cukup rendah gitu ya. Per kilogram. Ya. Per kilogram. Sehingga untuk daerah-daerah seperti Surabaya kira-kira sudah sekitar 1.800 kilokalori, sudah di atas itu. Hampir semua daerah-daerah di kota-kota kita sudah di atas 1.500 kilokalori. Jadi kita bisa bakar sampah itu. Cuman memang sampah ini nggak bisa langsung dibakar begitu saja. Dia memerlukan proses awal sebetulnya. Ya, misalnya karena temperatur pembakarannya harus tinggi di atas 850 derajat supaya tidak terjadi dioksin, maka kita lakukan pembakaran pakai minyak dulu. Sehingga furnace di dalam boiler ini harus tinggi dulu sebelum sampah ini kita bakar gitu ya. Jadi lain dengan pembakaran di rumah, misalnya pembakaran di kampung-kampung ya dibakar sampahnya begitu aja kan, itu temperatur rendah, itu dioksin kemana-mana. Itu pertama kali yang harus kita cegah, sehingga kita menggunakan teknologi di mana temperatur kita jaga 850, sehingga dengan demikian kita bisa menghasilkan dioksin yang lebih sedikit. Dan tentunya kita juga menerapkan teknologi scrub activated carbon injection. Di situ kita bisa menurunkan bahkan menghilangkan dioksin itu sama sekali. Dan polutan lain. Ya, di bawah 0,1 nanogram per normal meter kubik sesuai dengan ketentuan KLH kita. Itu nomor satu. Sehingga kita tidak hanya membuat boiler, tidak hanya asal membakar, tapi kita juga menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Ya. Itu paling penting. Itu sudah kita kuasai. Sekarang ini basic desainnya sudah jadi semua. Ya, tinggal kita nanti misalnya ditugaskan gitu, ya sudah, kita sudah siap ya in-house. Saya sendiri sebagai lead engineer-nya gitu. Ini ya Pak Ari. Saya sendiri sebagai lead engineer-nya, kita punya engineer mechanical di sana, kita punya engineer control instrumen gitu ya, kita punya engineer chemical, civil dan sebagainya, sehingga kita kolaborasi sehingga bisa menghasilkan itu. Yang kedua, yang penting juga kita sampaikan, setelah engineering design ini kan proses kita lanjutkan ke manufacturing. Ya, di proses manufacturing ini komponen yang paling kritikal di dalam power plant itu antara lain adalah steam drum. Dan steam drum ini kami perlu informasikan mulai dari raw materialnya sampai dengan manufacturingnya. Itu semuanya bisa dikerjakan lokal, 100%. Jadi kita menggunakan material buatan KS atau buatan industri-industri lainnya, misalnya 516 grade 70 itu plat boiler yang sudah umum
Mereka di tempat kita sudah kita bisa buat. Di Barata itu mesin-mesin untuk pembuatan steam drum ini sudah lengkap. Mulai dari rolling machine, dia memiliki sampai 160 mm, artinya 16,5 cm ketebalan, ya. Di mana di situ jangankan steam drum yang kita buat, itu mereka bisa buat yang jauh lebih complicated lagi, jauh lebih advance lagi teknologinya, itu pembuatan hal daripada kapal selam, ya. Itu teknologinya teknologi tinggi, Pak, ya. Sehingga itu bangsa kita sudah mampu. Di Barata ini mesin-mesinnya sudah mampu melakukan itu semuanya. 100% dilakukan di Surabaya, di Gresik, ya. Nah, di situ kita lihat permesinan-permesinan yang mahal-mahal harganya, itu ada semua di situ. Dengan fasilitas produksi yang lebih dari 10 hektar, 17 hektar mungkin di sana, ya. Itu dia punya mesin rolling, punya furnace induction, ya, punya lead CNC yang vertikal maupun milling yang horizontal dan sebagainya, itu luar biasa. Sehingga proses-proses pembuatan steam drum itu 100% sudah bisa kita buat. Mulai dari rancangan engineering design by kami, ya, sesuai dengan standar ASME. Setelah itu kita membuat gambar-gambarnya, manufacturing drawing, baru kita kerjasamakan dengan PT Barata. Mereka lah yang membuat itu semua menjadi ide itu menjadi benda yang benar-benar nyata, Pak, kira-kira, ya. Itu nomor satu. Nomor dua, kita juga punya kemampuan yang cukup penting, ya, atau sangat penting dalam membuat incinerator. Di mana telah saya sebutkan incinerator adalah jantung daripada proses pembakaran. Di sana diperlukan banyak material-material yang kita buat dengan proses casting. Di PT Barata maupun PT-PT yang lain di Indonesia, misalnya di Bogor, di Solo, di Surabaya sendiri, itu sudah banyak perusahaan-perusahaan casting, ya, yang mampu pengecoran, yang mampu melakukan produksi komponen daripada stepping grade yang nanti teknologi itu kita gunakan di incinerator. Jadi itu juga sudah 100% made in Indonesia. Mulai dari desain engineering-nya, manufacturing-nya, bahkan logam-logamnya kan dari bumi kita sendiri, gitu, ya. Nggak perlu kita ekspor lagi ke sana. Material dari Logam-logamnya, ya. iya. Iya kan, logam-logamnya dari kita sendiri. Mulai dari iron-nya juga ada di sini dan sebagainya. Sehingga itu lokal kontennya sudah nggak usah diragukan lagi. Memang di boiler ini yang kita kurang itu adalah tubing, ya. Tubing ini kita masih impor. Tapi sebenarnya ini masalah investasi biasa aja, Pak Ali. Iya. Kalau nanti dia Pipa sudah kan namanya. ya sudah banyak dan sebagainya, otomatis Kita buat. investasi di sini bisa. Itu aja. Yang lain-lain sudah kita bisa semua. Terus di bidang steam turbin ini kita ternyata punya fasilitas yang luar biasa. Di Cilegon, iya, kita bisa buat outer casing, inner casing steam turbin, casing steam turbin, terus stationary blade maupun machining daripada steam turbin blade itu sendiri. Blade-nya, ya. Iya, di mana engineering desainnya masih dari luar, ya. Tapi ini just a matter of time aja. Sebenarnya kita sudah mampu kalau kita gerakkan profesor-profesor kita untuk berpikir di sini, saya kira mampu kali. Kalau ada penawaran kita mampu memenuhi, kan. Iya, Finanya ini masalahnya iya. ada penawaran, ya. Lah ini vakum cukup lama, Pak. Nah, yang kami khawatirkan keahlian dan investasi ini kalau tidak digunakan nanti kan bisa hilang, ya. Sayang sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan. Harus ada kesempatan supaya bisa Betul, Pak. mengembangkan, ya, Betul, Pak. keahlian itu. Nah, itu yang perlu kami sampaikan di podcast ini, sehingga kemampuan real untuk benar-benar menguasai teknologi PLTU berbasis sampah atau PLTU MSW, Municipal Solid Waste Incinerator, itu memang sudah bisa kita lakukan. Ini bukan isapan jempol, ya. Ini sudah kenyataan, gitu, sudah ada, gitu, ya. Jadi kita bisa lakukan itu, gitu. Ya, itu yang paling penting kita sampaikan di sini, sehingga publik tahu bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan dalam negeri kita ini mampu. Memang tidak ada satu perusahaan yang menguasai semuanya, tidak ada, di mana-mana. Ya, kita harus berkolaborasi. Jadi misalnya saja nanti BBI atau Bama Bisma Indra itu mereka luar biasa di BOP, Balance of Plant, Heat Exchanger dan sebagainya. Mereka punya fasilitas itu di Pasuruan, Pak Ali. Besar juga, ya. Kita bisa gunakan. Sehingga dengan 3 perusahaan itu saja, masih 3 ini, Iya. itu sudah bisa jawab itu. Apalagi Ya, kita gabungkan. apalagi kita gabungkan yang lain-lain. Misalnya di Jakarta ada apa, Pak Ali? Misalnya ada Bukaka, Ya. gitu. Terus ada lagi Pindad dan lain-lain, teman-teman yang di daerah barat Betul. ini. Iya, iya. Ya, terus di daerah Cilegon juga banyak sekali. Iya. Saya pikir itu sesuatu yang menggairahkan buat industri berat kita. Jadi kita sambut
dengan baik Pak inginan Prabowo. ya himbauan Bapak Perintah. Presiden ya. Pak Prabowo Kami siap ya sebagai pelaku industri berat di Indonesia, kami siap memajukan teknologi ini. Iya. Kami tidak muluk-muluk, beri kami kesempatan. Kami pernah diberi kesempatan dulu dan kami berhasil, Pak Ali. Iya. Ya. 15 tahun PLTU ya Pak ya. PLTU kita beroperasi sampai hari ini, mampu beroperasi, sehingga mudah-mudahan ada kesempatan lah di kali ini sehingga kita punya kebanggaannya, Pak Ali ya. Kira-kira seperti itu. Sangat menarik sekali sih paparan dari Pak Bugi ini. Ternyata teknologi kita sudah cukup canggih dan masyarakat industri berat di Indonesia udah siap menerima tantangan itu. Ini bukan teori tapi udah dilaksanakan dan kenyataan. Jadi kita tinggal mendapat kesempatan aja. Kalau kesempatan itu diberikan, kita siap. Pak Ali bisa menambahkan Pak? Iya, menambahkan itu penting sekali apa yang diungkap ya, kemampuan kita, kemampuan lokal Indonesia, kemampuan bangsa kita ini ternyata tidak boleh diremehkan apa yang dikatakan Pak Bugi tadi. Kita mampu membuat utuh suatu produksi listrik dari pengolahan sampah, waste to energy, waste to electricity. Mampu. Ini jadi pesan-pesan dari Pak Bugi ini ya, mudah-mudahan terdengar oleh Bapak Presiden ya melalui tentunya yang disampaikan tadi kepada kampus dan Danantara, mudah-mudahan terdengar. Kalau nggak terdengar ya rugi. Itu kita sendiri rugi. Kita tidak mendapatkan yang optimal, yang paling baik dari seharusnya. Apalagi nanti 5-6 tahun ke depan itu banyak sekali di samping 34 itu seperti halnya Cina itu punya ribuan pengolah sampah seperti itu. Nah di kita mungkin ratusan ya. Jadi setiap kabupaten itu punya berarti kita ada rata-rata 2 misalnya perlu 600-an, 500-an. Masa harus kita impor semua gitu ya barang itu kita buat sendiri. Jadi kalau kita ada pesanan 600 ya mulai dari cubing, boiler segala macam bisa dibuat di sini. Percayalah ini jagonya dari sini. Ini udah diidentifikasi semua, udah disiapkan semua oleh Pak Mugi nih. Itu kira-kira. Ya enggak? Mau dibuktikan boleh kita undang deh. Kampus. Nah, kalau ITS di Surabaya udah tahu ya. Kampus yang lain ya silakan lihat itu. Juga Danantara tolong dengan kerendahan hati, dengan hormat kita undang juga Danantara untuk melihat kemampuan kita ini. Teknologi kita Pak Ali, Pak Bugi ini sangat menarik sekali. Saya sendiri terkejut Pak Ali. Rupanya teknologi kita udah cukup tinggi sehingga hasilnya itu dioksin ya. Yes, tidak ada. Lingkungan, Zero polutan. Kita kejar zero dioksin tadi, polutan. Jadi akan partikel debu-debu. bisa bersih dan bukan hanya sampahnya tapi udaranya juga bersih, air bersih kan. Kalau ada banjir sampai itu terbawa air, waduh itu Kemana-mana berserakan. Ya mudah-mudahan podcast kita nih diperhatikan oleh Pak Presiden, Pak Danantara, tadi dijelaskan oleh Pak Ali dan Pak Bugi, kita mampu membuat incinerator yang berbasis teknologi tinggi dan juga banyak orang-orang pintar yang sudah melaksanakannya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita orang lokal dikasih kesempatan untuk melaksanakan tantangan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kita yakin mampu, tidak tergantung ke luar. Kalau kita bisa dilakukan di dalam, kenapa bisa kita mesti mengundang orang luar? Itu mungkin Pak Ali. Jadi ya artinya Pak Ari Wisnu siap kalau ditantang oleh Bapak Presiden untuk diskusi ya. Iya. Karena ada kedua backup nih Pak Ali sama Pak Ali itu adalah praktisi Pak, praktisi kelistrikan dan pernah menjabat beberapa pos di perusahaan listrik dan Pak Bugi adalah praktisi di bidang kelistrikan dan industri dan PLTU. Artinya bukan yang baru-baru muncul sekarang, jadi sudah melaksanakan hal itu dari lama. lebih 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Tinggal kesempatannya aja buat kita ya. Sampaikan mudah-mudahan gayung tersambut Pak. Baik diberikan kesempatan untuk kita melaksanakan tantangan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih atas perhatiannya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.